Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya anak-anakku yang kucintai dan kusayangi? Oke, pada pertemuan PBM kali ini saya akan menjelaskan tentang koperasi ya. Jadi mohon diperhatikan. Ini nanti kalau misalkan kalian kurang paham dengan videonya, itu bisa di skip ya, atau maksudnya itu bisa bukan di skip sih, maaf, maksud saya itu di pause, jadi biar materinya kalian paham. Oh ya, jangan lupa kalau misalkan kalian pengen paham, itu dicatat di buku catatan, jadi nanti kalau ada tugas kalian tidak kebingungan lagi untuk melihat videonya. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau nyatat ya harus diingat-ingat videonya dan di replay, diulang-ulang kembali videonya. Oke, ini materi ekonomi sebenarnya sebelum manajemen kemarin itu koperasi dulu. Tapi ini saya jelaskan manajemen dulu, kemarin kan sudah, sekarang tinggal koperasi. Nah ini ya, ini tujuan pembelajarannya, saya skip dulu. Langsung ke pengertian koperasi. Nah, ini saya perbesar. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan prinsip dan nilai koperasi. Jadi intinya begini, pengertian koperasi itu adalah badan usaha yang didirikan oleh orang perseorangan. Nah, kalian kan kemarin sudah belajar tentang badan usaha ya, yang ada BUMN, BUMS, dan lain sebagainya. Mereka itu mengandalkan modal. Ya, kalau modalnya banyak, usahanya bisa maju. Kenapa? Karena badan usaha itu identik dengan modal. Sekali lagi, badan usaha itu identik dengan modal. Nah, kalau koperasi itu tidak identik dengan modal, tapi identik dengan anggota, dengan orang. Jadi badan usaha yang dia itu identik dengan perseorangan, dengan anggota. Bukan modal. Jadi kesejahteraan anggota itu sangat-sangat diperlukan di dalam sebuah koperasi. Itu bedanya koperasi sama badan usaha. Oke, saya lanjut. Next. Kamu lihat slide yang paling atas sendiri ya. Landasannya koperasi itu terdiri dari 2, yaitu berlandaskan Pancasila secara landasan idil, dan Undang-Undang 1945 itu berdasarkan landasan struktural. Tapi kalau di LKS itu sebenarnya ada 4 landasan, jadi nanti kalian baca sendiri. Cuman yang paling penting itu ada 2, landasan idil dan landasan struktural. Kalau idil landasannya Pancasila, kalau struktural landasannya berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, ayo siapa Bapak Koperasi Indonesia? Kayaknya pernah saya tanyakan dulu ya. Jadi Bapak Koperasi Indonesia itu adalah Bapak Muhammad Hatta. Jadi dulunya beliau itu sejarahnya membentuk koperasi di Indonesia itu untuk apa? Untuk menolong masyarakat yang kurang mampu. Jadi dengan adanya koperasi, perekonomian masyarakat bisa teratasi. Kenapa? Yaitu tadi landasannya kan intinya tadi kan berlandaskan anggota, berlandaskan masyarakat, berlandaskan orang perorangan, bukan berlandaskan modal, ya kan? Oke. Prinsipnya koperasi itu keanggotaannya harus bersifat sukarela dan terbuka. Artinya kalau mau gabung koperasi tidak boleh dipaksakan. Ayo melok koperasi gitu, nggak boleh ya. Jadi oke, saya daftar sebagai anggota koperasi berdasarkan sukarela dan terbuka. 2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis. Harus dilaksanakan secara demokratis, tidak boleh tidak dirapatkan gitu ya. Anggota
Yang ketiga, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi. Yang keempat, koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen. Apa artinya swadaya? Jadi swadaya itu adalah anggota koperasi yang dibentuk secara bersama-sama, bergotong royong, yang otonom, yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan atau independen. Yang E atau yang kelima, koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawan. Yang F, koperasi melayani anggota secara prima. Jadi koperasi itu mengandalkan pelayanan secara prima kepada anggotanya, itu prinsipnya ya. Yang terakhir, koperasi bekerja untuk pembangunan. Jadi dengan adanya koperasi yang didirikan di Indonesia, itu juga membantu pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Ya, karena kan koperasi menolong anggota. Jadi kalau dengan adanya koperasi, mereka yang tidak memiliki modal yang banyak, dia bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Seperti itu. Oke, terus kemudian yang ketiga, asas koperasi. Sekali lagi ya, koperasi itu berbeda dengan badan usaha. Kalau badan usaha itu mereka mengandalkan modal. Kalau koperasi itu mengandalkan anggota atau masyarakat gitu ya. Jadi kalau semakin banyak anggota koperasi yang bergabung, berarti semakin koperasi itu sejahtera, karena kan anggota membayar simpanan untuk mencukupi kebutuhan koperasi. Jadi asasnya berasaskan apa? Asasnya berasaskan kekeluargaan, itu sudah pasti. Kalau badan usaha kayak PT, CV itu asasnya bukan kekeluargaan, tapi asasnya itu modal, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Tapi kalau koperasi tujuannya bukan untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, tapi untuk mencukupi kebutuhan anggotanya. Oke, terus kemudian tujuan koperasi. Sudah jelas ya, tujuan koperasi itu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk apa? Untuk perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Nilainya, nilai yang terkandung di dalam koperasi yaitu kekeluargaan, menolong diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, berkeadilan, kemandirian. Nilai yang diyakini anggota koperasi. Jadi anggota koperasi harus mempunyai nilai apa? Satu, ini ya, kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, dan memiliki kepedulian terhadap orang lain. Itu sangat penting ya. Oke, itu tadi landasan, prinsip, asas, tujuan, dan nilai koperasi. Next, jenis koperasi. Jenis-jenis koperasi itu sangat banyak sekali. Yang pertama saya jelaskan jenis koperasi berdasarkan sifatnya. Jadi kalau berdasarkan sifatnya itu dibedakan menjadi 4. Satu, ada yang namanya koperasi konsumen. Jadi koperasi konsumen itu menyediakan barang kebutuhan yang siap untuk dikonsumsi. Jadi contoh misalkan beras, kemudian terigu, mentega, pokoknya bahan yang siap dikonsumsi loh ya. Itu namanya koperasi konsumen. Jadi kalau menjual barang-barang yang siap dikonsumsi berarti dia itu termasuk koperasi konsumen. 2, koperasi produsen. Koperasi produsen itu koperasi yang menjual bahan-bahan untuk sarana produksi. Contoh misalkan dulu kan di setiap desa kan ada yang namanya KUD, Koperasi Unit Desa. Itu kan dia menyediakan kayak cangkul, terus kemudian menyediakan pupuk, menyediakan alat-alat untuk pertanian. Nah, atau misalkan koperasi yang ada di pinggir-pinggir pantai, kayak koperasi nelayan gitu, kan menyediakan jaring, menyediakan alat-alat untuk nelayan. Lah itu namanya koperasi produsen karena mereka menjual alat-alat untuk memproduksi gitu ya. Itu bedanya koperasi konsumen dan koperasi produsen. Yang ketiga, koperasi jasa. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non simpan pinjam. Jadi contohnya misalkan koperasinya itu menjual jasa, misalkan kayak itu tulisannya Cipaganti. Nah, Cipaganti, tahu ya Cipaganti, ini di Surabaya ada dalam bentuk elf dan taksi.
Nah, itu koperasi, ada koperasinya. Nah, koperasi Cipaganti itu berarti dia termasuk koperasi jasa karena melayani transportasi. Yang terakhir, koperasi simpan pinjam. Kalau ini kalian pasti sudah tahu ya. Koperasi simpan pinjam berarti tidak menjual barang juga, tetapi dia hanya melayani tabungan dan pinjaman kepada para anggotanya dalam bentuk apa? Dalam bentuk dana atau uang. Oke, berarti tadi jenis koperasi berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi 4. Koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam. Next. 2. Jenis koperasi berdasarkan tingkatannya. Kalau tadi berdasarkan sifatnya, sekarang berdasarkan tingkatannya. Nah, kalau lihat bagan ini, lihat yang dari bawah dulu ya. Jangan dilihat dari atas. Jadi anggota koperasi primer. Jadi perlu dicatat dan perlu diingat, koperasi itu bisa dibentuk apabila terdiri dari 20 anggota. Kalau kurang dari 20 anggota, maka koperasi tidak bisa didirikan. Jadi yang mendaftar itu minimal 20 orang untuk menjadi anggota koperasi, baru koperasi bisa didirikan. Nah, jadi anggota koperasi 20 orang itu bisa membentuk koperasi primer, itu yang di atasnya ya. Kalau koperasi primer itu koperasi yang terdiri dari minimal 20 anggota. Nah, itu koperasi primer. Terus naik ke atas, koperasi pusat. Jadi koperasi pusat itu koperasi yang terdiri dari minimal 5 koperasi primer. Jadi kalau yang tadi koperasi primer itu dibentuk 20 orang minimal anggota koperasinya. Kalau koperasi pusat ini biasanya berada di kecamatan. Jadi koperasi pusat itu anggotanya siapa? Anggotanya ya koperasi primer. Jadi minimal anggotanya 5 koperasi primer ya. Misalkan di Waru gitu ya, ada koperasi pusat kecamatan Waru. Nah, bisa membentuk koperasi pusat kalau misalkan Desa Wedoro punya koperasi primer, berarti 1 Wedoro. Terus kemudian Kurek Sari, terus kemudian mana Tambak, terus kemudian di mana rek Kedung Rejo, terus Waru sendiri. Oke, maaf tadi terjeda ya. Jadi saya jelaskan lagi, tadi nyampe tingkatan koperasi ya. Ditunggu dulu, masih loading guys. Oke. Terus kemudian tadi saya ulangi, koperasi primer itu koperasi yang berada di setiap desa-desa. Kalau koperasi pusat yang di atasnya itu koperasi yang biasanya berada di kecamatan. Jadi contoh misalkan kecamatan Waru memiliki beberapa desa kan, ada Kureksari, ada Tambak, ada Wedoro, terus ada Ngingas, terus di mana rek? Terus ada Kedung dan lain sebagainya. Nah, koperasi pusat yang berada di kecamatan itu minimal anggotanya 5 koperasi primer. Terus di atasnya, koperasi gabungan itu adalah koperasi yang berada di kabupaten. Jadi minimal dia anggotanya 3 koperasi yang ada di kecamatan atau koperasi pusat. Yang paling atas sendiri, koperasi Indo itu berada di provinsi biasanya. Nah, membawai 3 kabupaten, minimal 3 koperasi gabungan yang ada di kabupaten. Itu berdasarkan tingkatannya. Oke, terus kemudian perannya koperasi. Koperasi berperan nyata dalam menyusun perekonomian berdasarkan atas asasnya. Asasnya tadi kan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi itu apa artinya? Dari anggota untuk anggota oleh anggota. Salah. Dari oleh anggota, dari anggota untuk anggota. Pokoknya gitu ya, demokrasi ekonomi. Jadi dia itu mengandalkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi sehingga mengutamakan yang namanya kemakmuran. Next, organisasinya. Jadi organisasi koperasi itu paling atas sendiri itu rapat anggota. Terus yang di bawahnya ada yang namanya pengurus koperasi dan setara dengan pengawas koperasi. Itu ya. Dan yang terakhir itu sorry piye gitu. Aduh, skip.
Yang terakhir iku sampean. Yang terakhir itu adalah pengelola. Oke. Pengelola itu maksudnya karyawan. Jadi struktur anggota koperasi yang paling atas adalah rapat anggota. Jadi segala keputusan itu harus diputuskan melalui rapat anggota. Nah, rapat anggota itu dilaksanakannya itu 1 tahun sekali. Ya, 1 tahun sekali. Terus kemudian rapat anggota memilih pengurus dan memilih pengawas. Kemudian pengurus itu merekrut pengelola atau karyawan. Jadi pengurus itu terdiri dari siapa aja sih? Pengurus itu ya kayak ada yang namanya sekretaris, ada yang namanya ketua, wakil, kayak gitu, itu namanya pengurus koperasi. Terus pengawas itu orang yang dari luar koperasi yang bertugas untuk mengawasi pengurus. Jadi kalau misalkan pengurusnya melakukan penyelewengan atau koperasinya mengalami kerugian dan lain sebagainya, itu yang bertindak pengawasnya. Oke. Kalau karyawan itu jadi gini ya, pengurus sama pengawas itu harus dia ini wajib mendaftar sebagai anggota koperasi tersebut. Tapi kalau pengelola atau karyawan, dia tidak wajib menjadi anggota. Jadi ibaratnya kayak dia itu cuman kerja gitu loh, cuman kerja di koperasi tersebut. Jadi oke, next. Saya ulangi ya, kalau pengurus dan pengawas tadi itu wajib sebagai anggota koperasi tersebut. Kalau pengelola atau karyawan, dia tidak wajib mendaftar sebagai anggota. Jadi dia itu cuman karyawan aja boleh, hanya bekerja di koperasi itu gitu ya. Bedanya di situ. Oke, next, modal koperasi. Modal koperasi dibedakan menjadi 2. Modal yang berasal dari internal dan modal yang berasal dari eksternal. Itu yang di dalam kurung itu ya, yang saya jelaskan dalam kurung. Jadi kalau dari internal berasal dari kata-kata in berarti berasal dari dalam koperasi. Terdiri dari 3, simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela. Jadi koperasi itu memiliki modal yang modalnya didapatkan dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela. Jadi simpanan pokok adalah simpanan yang dibayar pertama kali saat mendaftar sebagai anggota. Jadi misalkan contoh, kalian daftar sebagai anggota koperasi. Jadi kalian harus bayar simpanan pokoknya saat mendaftar. Jumlahnya tidak banyak kok, biasanya 12.000 atau 15.000 gitu. Terus kalau simpanan wajib, ya namanya wajib, berarti kan harus dibayarkan setiap bulan atau setiap minggu sesuai waktu yang telah ditentukan. Jumlahnya juga ditentukan sama koperasinya. Biasanya murah, 5.000 gitu ya, atau 7.000 atau 10.000, itu untuk simpanan wajib. Simpanan sukarela. Namanya simpanan sukarela ya berarti kalau misalkan dia tidak menyimpan, artinya tidak menabung, ya tidak masalah untuk anggota ya. Jadi tapi kalau misalkan anggotanya itu ibaratnya kayak gini loh, Rek. Simpanan sukarela itu hampir sama dengan tabungan gitu loh. Jadi sifatnya itu nggak wajib. Kalau kalian mau nabung di koperasi ya boleh, kalau enggak ya nggak apa-apa. Karena koperasi itu kan modalnya didapatkan dari anggota. Jadi kalau semakin banyak anggota dan anggotanya itu nggak rewel gitu ya, tetap bayar simpanan, ibaratnya koyok duit kas gitu ya. Ya berarti koperasi bisa jalan terus usahanya. Tapi kalau modalnya nggak ada, anggotanya nggak mau bayar simpanannya, ya berarti koperasi nggak dapat modal. Intinya kayak gitu. Soalnya kan demokrasi ekonomi, oleh anggota, dari anggota, dan untuk anggota. Oke, next, modal koperasi eksternal. Jadi eksternal itu yang berasal dari luar. Biasanya dibantu dari modal penyertaan. Jadi contoh misalkan dapat bantuan dari pemerintah. Nah, 2, hibah itu hadiah. Misalkan menang, koperasinya menang dalam lomba koperasi ekonomi nasional, misalkan dapat dana hibah dari pemerintah. Nah, itu bisa buat modal koperasi. 3, modal pinjaman dari anggota. Kalau misalkan koperasinya udah nggak punya modal, kekurangan modal, boleh pinjam ke anggota. Misalkan anggotanya ada yang kaya gitu ya, yang jadi direktur atau mungkin kerjaannya lancar, punya banyak uang. Nah, itu boleh modalnya dipinjamkan ke koperasi.
Dan yang keempat, sumber lain yang sah, artinya yang tidak melanggar hukum. Nah, ini pengelolaan koperasi tadi sudah saya jelaskan ya. Ada rapat anggota, pengurus, sama pengawas. Prosedur pendirian. 1. Kalau mau bentuk koperasi harus ada rapat pembentukan koperasi. 2. Pendirian koperasi dilakukan dengan akta pendirian. Jadi ibaratnya gini, kalau kalian lahir aja punya akta ya, akta kelahiran. Begitu juga dengan koperasi, pasti punya akta pendirian yang dibuat oleh notaris. Sama dengan badan usaha sih sebenarnya. Badan usaha kalau kalian mau bentuk CV, PT itu kan juga ada ini, akta pendiriannya. Jadi harus diurus ke notaris. 3. Koperasi memperoleh pengesahan dan badan hukum. Jadi kalau koperasi tidak ada badan hukumnya berarti dia ilegal gitu ya. Harus disahkan oleh menteri. Oke, ini koperasi sekolah, jelas kalian paham ya, saya jelaskan dikit aja. Koperasi sekolah itu koperasi yang didirikan di setiap jenjang sekolah ya, atau madrasah, dan biasanya diawasi oleh guru. Jadi guru ini sebagai pengawasnya dari siswa, pengurusnya itu harusnya siswa, tapi kalau di sekolah kita itu bukan koperasi siswa sebenarnya, itu yang di sekolah kita itu koperasi guru. Jadi koperasi siswanya itu masih belum ada karena ada beberapa kendala ya, gedungnya kan masih dibangun. Jadi kalau mau bikin koperasi siswa itu harus gedungnya besar, makanya itu koperasi guru dulu. Jadi pengurusnya ya masih pengurusnya guru. Oke, doakan aja ya, semoga ada koperasi siswa sehingga siswanya bisa menjadi pengurusnya. Oke, next. Sisa hasil usaha atau SHU. SHU itu ibaratnya gini loh, lek kalian itu jualan, itu kan biasanya ada yang namanya keuntungan ya. Nah, keuntungan itu kan lek misalkan kalian buka usaha sendiri, keuntungannya kan juga di apa ya, ibaratnya bahasa Jawane ku dipek dhewe gitu loh ya, dimiliki sendiri. Tapi kalau sisa hasil usaha koperasi itu harus dibagikan ke anggota. Tadi kan modalnya dari anggota. Jadi kalau dapat keuntungan ya keuntungannya harus dibagikan ke setiap anggota. Jadi SHU adalah surplus. Surplus itu keuntungan ya. Surplus hasil usaha yang diperoleh dari hasil usaha atau pendapatan koperasi dalam waktu 1 tahun. Dikurangi dengan pengeluaran atas berbagai beban usaha. Jadi kalau sudah dapat keuntungan, keuntungannya dikurangi dengan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan koperasi. Nah, keuntungan bersihnya itu dibagikan ke anggota setiap 1 tahun sekali, karena rapat anggota itu kan dilaksanakan 1 tahun sekali. Jadi sisa hasil usahanya juga dibagikan saat rapat anggota itu tadi. Loh, kalau misalkan gini ya, anggotanya jasanya cuma sedikit gitu ya yang berada di koperasi, nggak pernah beli, nggak pernah menyimpan simpanannya nggak dibayar gitu ya, berarti dia dapat SHU-nya ya juga dikit. Tapi kalau koperasinya anggotanya teratur, selalu membayar simpanan wajib, terus kemudian membeli di koperasi dengan teratur, setiap bulan membeli dan lain sebagainya, jasanya kan banyak terhadap koperasi, berarti dia juga menerima SHU lebih besar daripada anggota yang kurang aktif kayak gitu. Nah, ini nanti SHU-nya ada hitungannya guys. Nah itu ya, saya terangkan sendiri nanti untuk SHU ya, untuk pertemuan selanjutnya aja untuk SHU ya. Oke, ini saya lanjutkan ke ini apa namanya, rapat anggota. Oh, ke logo dulu aja. Logo gerakan koperasi, kamu perhatikan logonya ya. Jadi logonya itu seperti ini. Ya, ada pohon beringin, ada rantai, hampir mirip logo ini ya di Bhinneka Tunggal Ika itu loh. Ada padi dan kapas dan lain sebagainya. Nah, ini di sebelah kirinya saya jelaskan dulu. Lambangnya 1, rantai melambangkan persahabatan yang kokoh. Roda bergigi menggambarkan upaya keras yang ditempuh secara terus-menerus. Jadi koperasi harus punya semangat untuk menempuh tujuan supaya mensejahterakan anggotanya tadi ya.
Tujuannya kan tadi mensejahterakan anggota pada umumnya, anggota pada khususnya, masyarakat pada umumnya. Itu kan tujuannya koperasi. 3. Kapas dan padi, menggambarkan kemakmuran rakyat. 4. Timbangan, berarti keadilan. Bintang dan perisai artinya Pancasila merupakan landasan ideal koperasi. Jadi Pancasila maksudnya gini, koperasi itu harus berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. 6. Pohon beringin, menggambarkan sifat kemasyarakatan dan kepribadian Indonesia yang kokoh dan berakar. 7. Koperasi Indonesia, tulisan koperasi tadi ya, menandakan lambang kepribadian koperasi rakyat Indonesia. 8. Warna merah dan putih, menggambarkan sifat nasional Indonesia, merah berani, putih suci. Itu ya. Sekali lagi ini logonya, saya perbesar ya. Nah ini logonya ya. Oke, udah itu logonya. Nah, terus kemudian yang strukturnya tadi belum saya jelaskan ya. Kalau untuk perhitungan SHU, sisa hasil usaha, itu saya jelaskan pertemuan selanjutnya. Kan kita ada 2 pertemuan toh. Nanti saya jelaskan. Oh ini nih. Rapat anggota adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota. Merupakan kekuasaan tertinggi. Jadi kalau tidak ada rapat, maka keputusan tidak bisa dilakukan. Jadi meskipun koperasi itu punya ketua, punya wakil, sekretaris, mereka tidak punya otoritas yang tinggi. Jadi otoritas tertinggi itu berada di rapat anggota. Kayak gitu ya. Terus kemudian dalam rapat anggota, setiap anggota mempunyai hak suara yang sama. Jadi ada mengusulkan siapa nanti yang akan jadi ketua selanjutnya. Itu anggota berhak untuk memberikan suaranya. Dari situ kan bisa kalian baca sendiri kan. Nah ini pengawas. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota. Jadi rapat anggota itu dilaksanakan 1 tahun sekali. Untuk apa sih? 1. Untuk memilih pengurus. 2. Untuk memilih pengawas. Dan membagikan sisa hasil usaha. Jadi semua keputusan itu berada di rapat anggota. Kenapa kok di rapat anggota? Karena kembali lagi tadi kan koperasi itu intinya adalah anggota. Jadi bukan modal, intinya adalah anggota. Jadi kalau anggotanya itu kompak ya bisa melaksanakan rapat anggota dengan baik. Karena demokrasi ekonomi tadi kan dari anggota oleh anggota untuk anggota. Terus ya. Terus kemudian ini kamu bisa baca sendiri nanti ya. Bisa kamu pause kalau kalian mau mencatat. Di LKS sudah ada sih sebenarnya. Oke, pengurus. Nah, pengurus ini yaitu tadi yang terdiri dari ketua, sekretaris, wakil, terus kemudian ada bidang administrasi, bidang keuangan dan lain sebagainya. Itu namanya pengurus. Dan pengurus itu wajib mendaftar sebagai anggota koperasi. Pengawas juga wajib sebagai anggota koperasi. Yes ya. Nah, ini terakhir, pengelola koperasi. Pengelola koperasi itu karyawan. Jadi karyawan itu diangkat oleh pengurus. Tidak perlu dirapatkan anggota, nggak apa-apa. Yang penting pengurus punya planning siapa nanti yang akan dipekerjakan di koperasi. Misalkan karyawan bagian kasir atau manajer, ada manajernya dan lain sebagainya. Itu yang milih ya pengurus itu tadi. Pengurus kan tadi terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, bidang administrasi, terus bidang keuangan dan lain sebagainya. Kalau karyawan itu juga ada biasanya manajer itu ya. Manajer produksi atau manajer pemasaran atau bagian kasir, OB dan lain sebagainya, itu namanya karyawan. Kalau karyawan tidak wajib mendaftar sebagai anggota koperasi. Itu bedanya karyawan dengan pengurus dan pengawas. Jadi kalau dilihat dari bagannya, nah ini perangkat organisasi. Kamu lihat perangkat organisasi tuh. Rapat anggota itu paling atas sendiri karena dia otoritasnya paling tinggi. Di bawahnya ada pengawas dan pengurus. Jadi sing paling punya otoritas tertinggi itu
rapat anggota. Ada kata-kata anggota, berarti anggota punya kewenangan, ibaratnya punya otoritas tertinggi. Yang paling bawah sendiri pengelola atau karyawan, kayak gitu ya. Wes, itu jadi itu tentang koperasi. Kalau kalian kurang paham bisa di pause, dicatat di buku tulis sambil dibaca LKS-nya juga boleh ya. Terus kemudian nanti ada tugas dari saya. Sementara ini dulu, jangan lupa jaga kesehatan kalian. Kalau mau keluar rumah, terpaksa keluar rumah harus pakai masker dan jangan lupa selalu cuci tangan. Semangat ya guys, meskipun puasa kalian harus tetap semangat dalam menjalankan PBM ini. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat dan nanti pertemuan selanjutnya akan saya jelaskan tentang rumus menghitung sisa hasil usaha. Tapi untuk sementara ini dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.